jagat raya batin aing di alam gaib. Saya ingin keluarga ini hancur. Berikut adalah alur cerita awal film Kitab Si Jin dan Iliyin 2025 dalam gaya naratif sinematik, pembuka cerita, opening act. Film dibuka dengan nuansa hitam pekat. Suara seperti pena menulis di atas lembaran tua terdengar samar, diiringi bisikan-bisikan asing. Layar memperlihatkan lembaran kitab besar yang terbakar sebagian, tetapi tulisannya masih bercahaya. Dan sungguh, Si Jin adalah kitab catatan orang-orang celaka. Dan Iliyin adalah kitab orang-orang yang didekatkan. Kutipan muncul di layar surah Al-Mutaffifin. Lalu kita melihat seorang wanita tua, Nyai Mardiah, sedang duduk bersila dalam lingkaran api, menulis sesuatu dalam bahasa Arab gundul. Matanya hitam pekat, dan ia berkata lirih. Apa yang ditulis tidak bisa dihapus. Cut ke dunia nyata. Rafiq, mahasiswa pascasarjana jurusan ilmu tafsir di Yogyakarta, sedang melakukan penelitian tentang kitab-kitab akhirat untuk tesisnya. Ia ambisius dan skeptis terhadap mitos mistik. Suatu hari, ia mendapat akses ke perpustakaan kuno milik kampus pesantren tua yang akan segera dibongkar. Di ruang bawah tanah itu, Rafiq menemukan sebuah manuskrip lusuh tanpa judul. Namun di bagian tengah tertulis kaligrafi halus. Al-Iliyin, Iliyin. Setelah menyentuh manuskrip tersebut, Rafiq mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia melihat nama-nama orang mengambang di udara, lalu terbakar. Ia mendengar suara azan, namun terbalik. Dan di langit malam muncul dua cahaya, satu merah, satu putih, saling menjauh. Di sisi lain kota, Nyai Mardiah, seorang penjaga makam tua dan ahli, warisan spiritual Jawa Islam, merasa getaran kitab Si Jin mulai terbuka. Ia membaca tanda-tanda bahwa keseimbangan dua kitab mulai terganggu karena seseorang dari pihak terang telah menyentuh Iliyin sebelum waktunya. Rafiq kemudian bertemu Dira, seorang gadis indigo yang kerap datang ke pesantren untuk terapi ruqyah. Ia merasakan aura aneh dari Rafiq. Ketika Dira menyentuh tangan Rafiq, ia mendadak kesurupan dan berkata, "Kau bukan pembaca, kau pembawa." Iliyin sudah terbuka, tapi Si Jin bangkit. Dalam upaya mencari penjelasan, Rafiq mencoba menyalin sebagian teks kitab Iliyin, namun pena yang digunakannya berdarah, dan tangannya sulit dilepaskan dari halaman tersebut. Ia mendengar suara dari balik tembok. Satu kitab dicatat di langit, satu lagi di dasar bumi. Jika terbaca bersamaan, dunia akan pecah. Nyai Mardiah memutuskan mencari Rafiq. Ia tahu, kitab-kitab ini tidak boleh dibuka oleh satu manusia yang sama, karena akan menciptakan retakan antara alam, Si Jin dan Iliyin, dan membuka portal pada catatan tengah, tempat dosa yang belum ditentukan balasannya. Setelah kejadian berdarah dengan kitab Iliyin, Rafiq mulai obsesif. Ia merasa ada energi yang mendorongnya untuk terus membaca. Makin lama ia menyalin dan menerjemahkan teks dari Iliyin, makin jelas pula nama-nama orang hidup yang muncul dalam penglihatannya. Beberapa adalah dosen, temannya sendiri, bahkan dirinya. Dira memperingatkan bahwa kitab itu bukan untuk dibaca, tapi untuk disimpan, karena ia adalah catatan orang-orang yang didekatkan pada Tuhan, dan bukan milik dunia ini. Namun suara-suara mulai masuk ke kepala Rafiq setiap malam. Teruskan menulis, sebut nama mereka, tuliskan nasib mereka. Di sisi lain, Nyai Mardiah melakukan ritual untuk memanggil Wali Qorin, penjaga dimensi antara langit dan bumi. Ia menemukan bahwa kitab Si Jin yang semula tersegel di petilasan keramat mulai membuka dirinya sendiri. Kitab Si Jin mengeluarkan asap hitam dan suara jeritan manusia. Dari lembaran itu muncul bayangan hitam, makhluk-makhluk gaib yang mulai merasuki orang-orang yang tercatat dalam Iliyin. Satu demi satu orang yang namanya dibaca Rafiq mulai kerasukan, sakit aneh, atau bunuh diri. Film mulai memperlihatkan visual dualitas yang kuat. Iliyin digambarkan bercahaya keemasan, penuh huruf kaligrafi bercahaya. Si Jin ditampilkan dengan tinta hitam,
ulang agar tetap seimbang. Jika dibuka bersamaan, maka takdir bisa tertukar. Orang saleh bisa jatuh ke neraka, dan orang jahat bisa selamat secara batin. Guru Rafiq, seorang ulama tua bernama Kiai Hashim, mencoba menghentikan Rafiq. Ia memperingatkan, kalau kau baca semua isi Iliyin, maka namamu akan jadi yang terakhir tertulis. Namun malam itu, Kiai Hashim meninggal misterius saat salat tahajud. Di langit pesantren, terdengar suara ledakan petir walau tidak hujan. Umat di desa sekitar mengalami fenomena tak lazim. Bayi menangis serentak tengah malam. Kuburan mengeluarkan bau bunga bercampur darah. Jam di masjid semua berhenti di pukul 33. Rafiq melihat bayangan dirinya di cermin, tapi dengan mata hitam dan tangan berlumur tinta. Ia mengalami mimpi berulang. Dirinya duduk di singgasana hitam, membaca kitab Sijin sambil tersenyum licik. Dira dan Nyai Mardiah bersatu untuk membendung energi kitab Sijin. Namun mereka menyadari satu hal mengerikan. Seseorang telah ditulis dalam 2 kitab. Itu tidak boleh terjadi. Dan orang itu adalah Rafiq. Kitab Iliyin dan Sijin saling memanggil. Kedua kitab itu perlahan menyatu. Halaman-halaman Sijin mulai muncul di Iliyin, dan sebaliknya. Rafiq kini diambang gila. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya. Pembaca Iliyin atau pewaris Sijin Nyai Mardiah menyimpulkan bahwa hanya satu cara menghentikan kehancuran. Kitab hanya akan kembali tenang jika penulisnya menuliskan namanya sendiri terakhir. Kisah mencapai puncaknya pada malam Jumat Kliwon. Langit di atas desa menjadi merah pekat, dan 2 cahaya besar muncul. Satu putih dari timur, simbol Iliyin, satu hitam dari barat, simbol Sijin. Aura langit seperti ditarik ke 2 arah. Kitab Iliyin dan Sijin kini terbuka berdampingan di atas 2 pilar batu di tengah petilasan. Tulisan di kedua kitab itu menyala dan terus menulis sendiri, seperti ada tangan tak kasat mata yang menorehkan nama-nama manusia secara otomatis. Rafiq berada di titik paling rapuh. Tubuhnya kerasukan 2 arwah, satu dari pembaca Iliyin, yang suci, dan satu dari penjaga Sijin, yang terkutuk. Ia berbicara 2 suara, mata kiri putih terang, mata kanan hitam kelam. Dira mencoba membangunkannya dari trans sambil membacakan ayat kursi, tapi Rafiq mulai menulis nama-nama yang belum ditentukan takdirnya. Mereka semua manusia yang berada di antara kebaikan dan keburukan zona abu-abu. Tiap nama ditulis, satu jiwa di dunia nyata menghilang, seolah terhapus dari kehidupan. Mereka tidak mati, mereka tercabut dari eksistensi. Keluarga mereka lupa, pernah ada orang itu. Seram dan eksistensial. Nyai Mardiah, dalam kondisi sekarat karena melawan makhluk-makhluk dari kitab Sijin, memberitahu Dira bahwa hanya ada satu jalan. Kalau ia menulis namanya sendiri, ia akan mengunci kedua kitab, tapi ia akan terhapus dari 2 alam. Dengan sisa kesadarannya, Rafiq mengambil pena spiritual yang muncul di antara 2 kitab. Ia mulai menulis huruf demi huruf. Saat huruf terakhir ditulis, kedua kitab berhenti bergerak. Lembaran-lembaran itu terbakar perlahan, berubah menjadi abu dan terbang ke langit. Rafiq menghilang dari dunia, tidak mati, tidak hidup. Ia tidak dikenang, tidak dikenal, tidak disebut. Semua orang, termasuk Dira, melupakan bahwa ia pernah ada. Hanya satu orang yang masih mengingatnya, Nyai Mardiah yang kini duduk sendiri di mushola tua, tersenyum sambil menatap langit. Ia menutup adegan dengan kalimat, yang menulis takdir manusia bukan hanya malaikat, tapi juga yang memilih mengorbankan dirinya untuk menjaga keseimbangan. Film ditutup dengan Dira berjalan ke kampus, menemukan sebuah lembaran tua di perpustakaan, sebuah kertas kosong. Tapi saat cahaya matahari menyentuhnya, muncul nama samar, R.A.F. layar gelap. Lalu muncul tulisan, maka bagi siapa yang berat timbangan kebaikannya, dialah yang berada di Iliyin, dan yang ringan amalnya, tempatnya di Sijin. Surah Al-Mutaffifin. Film berakhir ambigu namun dalam, memberi ruang interpretasi. Penonton dibiarkan bertanya,
Rafiq sebenarnya mati syahid dalam dimensi atau ia masih ada, menulis kitab-kitab takdir untuk generasi berikutnya? Berikut adalah review sinematik film horor. Kitab genre horor religi supranatural sutradara Rahmat Fadilah, produksi Rumah Langit Pictures, durasi 110 menit, tanggal rilis Mei 2025. Sinopsis singkat, dua kitab kuno yang tertulis dalam alam gaib, si Jin dan Ilyin, menjadi poros utama dalam film ini. Saat seorang mahasiswa syariah bernama Rafiq menemukan manuskrip berjudul Ilyin, ia justru membuka jalur pada realitas lain yang telah lama tertutup. Namun tanpa disadari, seorang dukun dari masa lalu telah terlebih dahulu membangkitkan kekuatan dari si Jin, kitab yang memuat catatan amal orang-orang neraka dan para iblis terkutuk. Apa jadinya jika dua kutub kitab ini bertabrakan? Review sinematik. 1. Kisah mistis yang berlapis film ini bukan sekadar horor supranatural. Naskahnya dirancang layaknya teka-teki metafisik. Kitab Ilyin dan si Jin bukan hanya simbol keimanan dan kejahatan, tetapi juga mewakili kondisi batin manusia. Perpaduan tafsir Al-Quran, legenda tasawuf, dan budaya Jawa Islami menjadikan film ini unik dan mendalam. 2. Sinematografi dan visual atmosfer film ini sangat kuat. Warna-warna gelap, pencahayaan remang, dengan dominasi biru pudar dan emas mistis, menciptakan aura sakral dan menyeramkan sekaligus. Transisi antar dunia nyata dan gaib digarap dengan efek praktikal yang minim CGI, membuatnya terasa lebih otentik. Salah satu adegan paling ikonik adalah ketika Rafiq memasuki lorong kosong tempat kitab Ilyin bersinar di udara. Sunyi total. Hanya ada suara nafas dan lantunan ayat Al-Kahfi dari kejauhan. 3. Akting dan karakter Fajri Albar sebagai Rafiq tampil karismatik, dengan aura serius dan penuh rasa ingin tahu. Christine Hakim sebagai Nyai Mardiah, penjaga rahasia kitab si Jin, tampil sangat kuat dan menyeramkan. Yasamin Jasem sebagai Dira, gadis indigo yang memiliki ikatan batin dengan kitab Ilyin, menjadi jiwa film ini. Chemistry antara karakter Rafiq dan Dira membawa emosi, tapi tidak mendistraksi dari horor utamanya. Chart. Skor musik dan suara musik garapan Fauzan Arifin menyatu kuat dengan tema film. Lantunan ayat, suara bisikan jin, dan denting gamelan tua menjadikan pengalaman menonton terasa menyeruak ke alam bawah sadar. Makna filosofis film ini mengangkat tema besar, takdir, kehendak bebas, dan pencatatan amal. Si Jin bukan sekadar buku dosa, melainkan cerminan manusia yang terperosok dalam kesombongan dan ilmu hitam. Ilyin melambangkan manusia yang bertahan di jalur terang meski digoda kekuatan kegelapan. Adegan terseram ritual pembukaan kitab si Jin oleh Nyai Mardiah di tengah malam dengan api tak menyala, ketika Rafiq mengalami zikir terbalik, yaitu kerasukan sambil membaca ayat, tapi dalam posisi sujud terbalik, disturbing dan simbolik. Kelebihan. Cerita kompleks dan spiritual, visual yang indah dan menakutkan, akting kelas atas, penggunaan teks Al-Quran yang hati-hati dan bermakna. Kekurangan. Beberapa penonton awam mungkin bingung dengan alur non-linear dan simbolisme berat. Beberapa dialog terdengar terlalu berat bagi genre horor biasa. Rating. Akhir. Tapon 7. Separuh kitab si Jin and Ilyin bukan film horor biasa. Ia menyentuh batas antara dunia dan akhirat, antara iman dan bisikan setan, antara neraka dan surga, melalui visual, naskah, dan kedalaman spiritual. Kalau kamu suka film seperti Pengabdi Setan, Perempuan Tanah Jahanam, atau Qarin, maka kitab si Jin and Ilyin adalah tontonan wajib.